dikabarkan pesertanya sakit 1 minggu terus meninggal. Itu gosip aja. Dari pintu pertama sana gue udah agak ngerasa merinding, cuman di sini kuncinya cuma satu, jangan sombong, jangan nantangin, jangan sok-sokan. Namanya adalah Jenderal Yohanes Panggenbos. Muda, cakep tapi sadis, dan beliau meninggalkan warisan kita. Tanpa dia kita tidak punya gedung tua, jalur kereta api, jalan raya atau jembatan yang bagus. Oke guys, kali ini gue sedang berada di kota Semarang dan di belakang gue udah ada Lawang Sewu. Oke, kita ke situ. Nah di sini itu gue udah masuk ya dari gerbang depan itu ada. Nah di sini belakang gue ini bisa kita lihat bersama Lawang Sewunya. Ini merupakan tempat bersejarah, sejarah Indonesia di kota Semarang. Mungkin gue nanti akan masuk, kita lihat. Nah guys, ini tiket masuknya. Oke, masuk kereta ya. Tunggu selanjutnya baru didorong baru lagi tiketnya. Udah. Tinggal tunggu saja. Oke. Gedung B dibangun tahun 1916 sampai 1918 yang ada pemegang fungsi bunker bawah tanah Belanda dipakai penampungan air pendingin gedung. Jadi AC-nya alami dari bawah tanah. Nanti saya tunjukkan tempat dan lokasinya. Setelah Jepang datang, Lawang Sewu ini kuasai Jepang untuk markas tentara. Dua menara ini kalau orang nggak tahu dikira lonceng, adalah toren, tandon air. Sumbernya rumah kecil ini yang kedalamannya 100 meter. Airnya disedot kedua menara, masing-masing isinya 5.000 liter air, dialirkan ke toilet-toilet ruangan-ruangan yang ada wastafelnya. Disinilah Mas Mbak yang pernah dipakai uka-uka atau dunia lain. Nyali ya. Yang dikabarkan pesertanya sakit 1 minggu terus meninggal. Itu gosip aja. Gosip semakin digosok semakin sini. Orangnya masih hidup sampai sekarang dan kerja di hotel di depan Semarang. Tidak jauh dari sini kemana. Nah sekarang gue udah ada di dalam Lawang Sewu ini, ternyata memang pintunya banyak banget. Nah ini gue lagi masuk ke dalam. Dari pintu pertama sana gue udah agak ngerasa merinding, cuman di sini kuncinya cuma satu, jangan sombong, jangan nantangin, jangan sok-sokan. Jadi kuncinya kalian kalau datang ke Lawang Sewu hanya satu tujuan, untuk melihat bangunan sejarah Lawang Sewu. Oke, sekarang gua mau coba naik ke lantai atas ya. Datang lihat lantai atas. Karena dulu waktu gua kesini, gua belum mencoba untuk kepo untuk Lawang Sewu, tapi sekarang coba gua mau explore ya. Semoga nggak ada apa-apa gitu. Bismillah. Nah, kaca ini adalah merupakan spot foto pertama yang kalian bisa foto di sini, karena ini biasanya sering dipakai untuk foto prewed, foto majalah dan foto model. Let's go. Magelang, depan Lawang Sewu. Panggung arah Purwoda di Grobogan, Gedung Jati 45 menit sampai dari sini. Jogja Tugu, Surabaya depan, ini Jogja. Dan ini pertama kali stasiun di Semarang, Tambak Sari, 15 menit sampai di Pelabuhan. Tapi mohon maaf sudah hilang
drop karena banjir. Gantinya ini tawang. Tawang baru buat Poncol. Kenapa Poncol tidak ada fotonya di sini? Karena Poncol bangunan ada. Tapi stasiun terbesar di Semarang adalah Poncol untuk kelas ekonomi. Seperti itu, ya. Nah, ini mungkin ada yang kenal. Namanya adalah Jenderal Johannes van den Bosch. Muda, cakep tapi sadis. Dan beliau meninggalkan warisan kita. Tanpa dia kita tidak punya gedung tua, jalur kereta api, jalan raya atau jembatan yang bagus. VOC ini orang. Sampai sekarang masih ada benteng van den Bosch di Ngawi atau Jawa Timur. Untuk wisata juga sekarang. Oke, jadi di sini ada sejarah kereta api Indonesia. Nah, di sini kalian bisa baca artikel dari sejarah kereta api Indonesia ini karena bagaimana terbentuknya, kenapa bisa terjadi sejarah kereta api di Semarang. Dan di sini juga ada sejarah dari stasiun kereta api tersebut. Nah, the history of Lawang Sewu. That's it. Kalian bisa baca-baca di sini artikelnya kalau kalian datang ke Lawang Sewu. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis kereta ya yang pernah mendarat di stasiun kereta Semarang. Terus, kita udah bahas ulasan di sini ya tentang kereta di Kota Semarang, sejarahnya seperti apa. Nah, ini gue mau mencoba untuk ke ruangan bawah tanah. Let's go. Sungai Merah itu sungai kayak apa? Mau saya yang paling lama di sini, ini 22 tahun sih. Dan saya cerita pada pengunjung dari senior saya. Kedua, pengalaman saya, ketiga pengetahuan saya selama di sini. Jadi saya cerita nggak sembarangan, nggak salah-salah. Seperti itu. Jangan percaya kalau ada yang cerita itu. Kita pikir aja secara logika. Ya, bilang Sungai Merah itu kayak apa? Ya, nggak tahu toh. Nah, orang mau 5-6 orang lari bersama bisa, mau lompat-lompat nggak akan kebentur. 77 kali 23 meter persegi lebarnya. Dulu saya jam 2, jam 3 pagi masih di dalam bawah tanah. Pak, ini kita nggak bisa ke situ, Pak. Belum lah, ini ditutup ini. Kenapa, Pak? Tangan kosong. Jadi nggak bisa ke ruang bawah tanah ya, karena alasannya sih mau direnovasi gitu. Oke. Ini dia ruangannya. Nggak ada tangganya ya? Nggak ada tangganya ya? Nggak ada tangganya. Pantas untuk disebut Lawang Sewu karena banyak banget pintu. Jadi kalau mau ngitung pintunya sampai 1000, coba hitung sendiri. Oh iya, orang Jawa bilang saking banyak dibuati jadi sewu. Lebih mudah ngucapnya Lawang Sewu. Lawang tangan terus 28 pintu kepanjangan ketinggalan kereta. Pengertian pintu 1000 itu satu pintu ada 6 daun pintu ya. Jadi ini tuh ruas ini dianggap satu nih. Ruas ini dianggap satu. Nah, satu ini itu ada dua ruas. Jadi tambah lagi pintu yang di dalam sini nih. Nah, jadi ada 6 pintu. Satu pintu ada 6 daun pintu maksudnya. Mengerti sampai di sini ya. Jadi ini merupakan spot foto yang bisa kalian foto di situ karena kalian bisa nongol dari balik pintu itu dan lalu kalian tuh bisa difoto. Foto di pintu tadi gue pengen langsung berangkat ke biasanya ruangan orang untuk berpesta dansa. Let's go. Oke, ini katanya sih ini ruang foto dansa. Ini di sini adalah ruangan biasa dipakai untuk berdansa. Ini dia ruangannya. Wah, ini kenapa apa ya? Jendelanya kenapa bentuknya begini ya? Kalau secara logika ya. Oke, gua akan ulas. Nah, di belakang gua ini atau di sisi-sisi belakang gua ini terdapat jendela yang menurut gua agak unik ya. Karena
jendelanya ini terbuat dari kayu jati dan modelnya juga modelnya itu nggak normal sebenarnya. Cuman disinilah uniknya. Kenapa didesain seperti ini? Yang pertama untuk mengantisipasi maling ya. Kenapa? Kalau maling itu untuk masuk ke jendela seperti ini agak susah. Masuk bisa tapi keluar nggak bisa. Nah kalau dia keluar dia akan menginjak kayu ini dan otomatis menginjak kaca sampai kacanya pecah. Dan kacanya ini juga bukan kaca sembarangan, kaca ini agak tipis ya, dan dia bentuknya bergelombang gitu. Kalau kita lihat dengan kacamata telanjang, mata telanjang, kita akan melihat gelombang dari kaca tersebut. Dan untuk sirkulasi udara ini sangat bagus, efektif banget sebenarnya. Makanya dibentuk seperti ini. Itu aja dari ruangan dansa ya. Kita akan turun dari tangga ini, dan tangga ini turun ke arahnya bawah tanah pastinya karena datarannya tuh di bawah tanah. Oke, let's go. Kalau turun ke sini tuh hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Nah, sekarang kita udah nyampe di bawah. Sini gue nggak dapetin sebuah tempat yang mungkin di sini kalian bisa belanja ya, merchandise atau aksesoris yang bisa kalian dapat di Kota Semarang untuk bawa pulang ke rumah oleh-oleh. Di Lawang Sewu ini udah modern ya, karena di sini juga udah ada event namanya suasana di aulanya Lawang Sewu ya, ada live band juga. Kalian juga bisa nikmatin jajanan-jajanan. Jajanan di sini ada kondok juga tuh. Ya. Kita lihat. Nah, kalian bisa nikmatin nih suasana di sini nih. Kira di belakang gua ini adalah merupakan titik terakhir di mana para juru kunci atau ahli sejarah di sini menjelaskan ini adalah titik terakhir ya. Di belakang gua udah ada kereta bersejarah, ini merupakan kereta yang dimuseumkan di sini. Oke, kalau gitu itu aja mungkin informasi dari gua, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Freddy Praman Mantap Expat kali. Thanks, semoga bermanfaat.